Hai, selamat datang di channel edukasi, tempat kita menjelajahi isu-isu berita penting. Hari ini saya akan membawa Anda dengan berita yang terkini, yaitu mahasiswa baru di UIN Surakarta diminta untuk mendaftar pada penyelenggara jasa pinjaman online pada saat Pekan Bimbingan Akademik dan Kemahasiswaan atau PBAK. Seharusnya PBAK ini menjadi saat yang penuh antusiasme untuk mahasiswa baru. Tetapi permintaan untuk mendaftar pada pinjol telah menimbulkan kontroversi dan kekhawatiran. Nah, dalam video ini kami akan menjelaskan konteks dan implikasi dari situasi ini, serta apa yang dilakukan oleh OJK dalam menangani permasalahan tersebut. Mari kita selami bagaimana kebijakan ini mempengaruhi mahasiswa baru, mengapa OJK bersiap untuk bertindak tegas, dan apa yang perlu kita ketahui tentang pinjaman online. Tetap bersama kami karena kami akan menyajikan wawasan yang mendalam tentang isu ini, bagaimana kita dapat memproteksi mahasiswa baru, dan apa yang perlu diwaspadai dalam penggunaan pinjol. Jadi jangan berlama-lama, mari kita memahami lebih dalam tentang kontroversi ini dan bagaimana kita dapat berkontribusi untuk menjaga mahasiswa baru tetap aman finansialnya selama masa studi mereka. Mari kita mulai menjelajahi isu ini bersama-sama. Geger, mahasiswa baru diminta daftar pinjol saat PBAK di UIN Surakarta. OJK siap tindak tegas. Otoritas Jasa Keuangan menindaklanjuti kasus permintaan registrasi pinjaman online kepada mahasiswa baru dalam kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan atau PBAK 2023 UIN Raden Mas Said Surakarta. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa mengatakan saat ini pihaknya tengah meminta penjelasan terhadap sejumlah pihak terkait kasus yang melibatkan pelaku usaha jasa keuangan PUJK yang memiliki izin dan terdaftar di OJK tersebut. OJK telah memanggil pihak terkait dalam kasus ini, yaitu pihak universitas dalam hal ini Rektor dan Dema UIN Raden Mas Said Surakarta serta PUJK untuk meminta keterangan berkaitan permasalahan yang terjadi, kata Aman dalam keterangannya. Dalam pertemuan tersebut, Dema UIN Raden Mas Said Surakarta mengakui telah melakukan penggalangan dana dengan kerjasama sponsorship kepada 3 entitas melalui pihak ketiga, di antaranya merupakan pelaku usaha jasa keuangan yang telah berizin dan terdaftar di OJK. Menurut Aman Santosa, dari kerjasama sponsorship itu, diakui bahwa Dema UIN Raden Mas Said Surakarta meminta mahasiswa baru untuk melakukan download aplikasi dan melakukan registrasi, ujarnya. Dari keterangan awal para pihak tersebut, Aman mengatakan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian sehingga belum dapat mengungkap fakta yang sebenarnya. Sehingga OJK masih akan menggali beberapa pihak terkait lainnya untuk melakukan pendalaman atas permasalahan ini. Kata Aman, termasuk dugaan keterlibatan PUJK dalam program kerjasama kegiatan festival budaya tersebut. Dia menambahkan, OJK juga telah meminta pihak Dema UIN Raden Mas Said Surakarta dan pihak PUJK untuk menyampaikan informasi dan dokumen pendukung lainnya untuk memperjelas kasus ini. Aman menegaskan pihaknya juga akan terus memantau kasus ini dan melakukan langkah-langkah pengawasan serta menindak tegas apabila terbukti adanya keterlibatan PUJK dan penyelenggaraan ketentuan perlindungan konsumen. Khususnya seperti tidak adanya penawaran yang sesuai kebutuhan dan kemampuan calon konsumen ataupun tata cara PUJK dalam memasarkan produk dan jasa keuangan dan keamanan serta kerahasiaan data pribadi konsumen. OJK juga selalu meminta PUJK untuk senantiasa patuh dalam menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat di sekitar sektor jasa keuangan, serta menjalankan kewajiban sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 4
tahun 2023 dan Peraturan OJK nomor 6/POJK.07/2022 yang telah berlaku guna melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selain itu juga, OJK meminta masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan POJK termasuk syarat dan ketentuan serta keamanan data. Diberitakan sebelumnya, permintaan agar mahasiswa baru UIN Raden Masaid Surakarta mendaftar pinjaman online saat kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan 2023 oleh Dewan Mahasiswa menimbulkan polemik. Dan pihak UIN Raden Masaid Surakarta berjanji akan menindaklanjuti masalah ini. Baru tadi dari dosen yang kebetulan pembina DEMA, Dewan Mahasiswa, memperoleh data MOU antara mahasiswa dengan sponsorship, kata Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Raden Masaid Surakarta, yaitu Samsul Bakri di Solo. Terkait adanya nota kesepahaman atau MOU antara perusahaan yang sanggup untuk menjadi sponsor acara dengan mahasiswa, menurut dia tidak sesuai aturan. Mahasiswa tidak berhak melakukan MOU apabila ada nominal, padahal PBAK ditanggung oleh universitas. Cari sponsorship nggak bisa seperti itu, kata Samsul Bakri. Menurut dia, nota MOU tersebut diketahui nominal dana sponsorship yang akan diterima oleh pihak penyelenggara sebesar 160 juta rupiah. Bagaimana bisa dapat sebesar itu? Itu baru 1 dari 3 perusahaan, kata Samsul Bakri. Menurut dia, ada ratusan mahasiswa yang sudah terregister pada perusahaan pinjol tersebut. Dari data tersebut saja sudah terregister 300-an. Kalau pengakuan kemarin ada 500-an, itu bisa lebih. Data masih simpang siur, kami belum dapat data pasti. Kalau ada 5 fakultas berarti 4 fakultas lagi. Jadi bisa ribuan yang sudah terregister. Lanjutnya. Nah, sampai di sini kita telah menjelajahi kontroversi yang sedang berkembang di UIN Surakarta yang melibatkan mahasiswa baru yang diminta untuk mendaftar pada penyelenggara jasa pinjaman online selama Pekan Bimbingan Akademik Kemahasiswaan. Kami berharap video ini telah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang situasi ini dan mengunggah kesadaran akan pentingnya proteksi finansial bagi mahasiswa baru di seluruh Indonesia. Penting untuk diingat bahwa pemerintah dan OJK telah bersiap untuk bertindak tegas terhadap praktik yang merugikan mahasiswa baru. Ini adalah langkah positif dalam melindungi regenerasi muda dari beban finansial yang berlebihan. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam pembicaraan ini. Jika Anda memiliki pandangan atau pengalaman terkait dengan isu ini, jangan ragu untuk membagikannya di bagian komentar di bawah video ini. Dialog adalah langkah pertama menuju perubahan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini dan ikut peduli akan isu-isu penting dalam masyarakat kita. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda tetap terhubung dengan berita informasi terkini. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus menjelajahi isu-isu yang mempengaruhi komunitas kerja dan bekerja menuju perubahan yang lebih baik. Bye-bye dan mari terus berjuang untuk keadilan dan kesejahteraan bersama-sama.